Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Dalam video demonstrasi kontekstual ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab secara intrinsik. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dalam langkah ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada langkah ini, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti: pertama, berbuat salah itu manusiawi. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Kelima, Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Keenam, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu membentuk keyakinannya dengan tindakan yang salah. Melalui segitiga restitusi, kita diharapkan mampu mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh kasus pertama, Cinta tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Cinta, tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu habis bertengkar ya dengan Rio. Iya Pak, soalnya Rio selalu mencontek tugas maupun pekerjaan yang diberikan guru. Sudah saya peringatkan, tapi Rio tetap memaksa. Oh, begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak tentu akan melakukan hal yang sama. Dan respon yang kamu berikan adalah hal yang sangat manusiawi. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Rio? Saya sangat marah, Pak. Saya maki-maki Rio dengan kalimat yang kurang pantas. Bahkan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh, begitu. Pasti kamu memiliki alasan atas perilakumu itu. Coba jelaskan pada Bapak. Begini Pak, masa saya diam saja ketika dicontek? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas tersebut. Tapi Rio maunya hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Bahkan saya sudah seringkali memperingatinya, namun tidak diindahkan. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah. Karena berkaitan dengan jerih payahmu yang dicontek begitu saja oleh Rio. Bapak sangat memahami tindakanmu itu dan Bapak bersyukur kamu tidak melakukan hal yang jauh lebih buruk dari yang kamu lakukan itu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan memaki-maki sampai menggembrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar ketika berinteraksi antar teman? Saling menghormati dan menghargai, Pak. Betul. Lalu menurut kamu, apakah saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting? Sangat penting, Pak. Oke,
Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar dan memperingatinya dengan cara terbaik tanpa harus memaki. Apakah kamu siap memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah jika ada teman yang mencontek. Kemudian saya akan melakukan tindakan dengan melaporkannya pada Bapak selaku wali kelas 6B. Ya, tepat sekali tindakanmu itu. Perlu kamu ingat, manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi, bergaul dengan orang lain sepanjang hidupnya. Maka jangan pernah takut untuk memperbaiki diri dan jangan pernah malu untuk meminta maaf agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam pergaulan di masa yang akan datang. Baik, Pak. Cinta, semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Agung untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman di sekitar saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Rafa sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Rafa, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Pak. Saya mengerti. Saya mohon maaf. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya, serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Apakah kamu setuju? Setuju, Pak. Baiklah Rafa, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Kamu sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Rafa sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering main HP sampai larut malam, Pak. Hingga menyebabkan bangun sering kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita setujui? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, apakah disiplin itu penting? Sangat penting, Pak. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Tepat sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Menghargai waktu membantu kita menjadi lebih efektif dalam tugas-tugas kita. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat, sehingga pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Selain itu, kita juga dapat melatih rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Fa. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Lalu, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa, kelas 6B. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Agung. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemui solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.